Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran untuk hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang makna Pancasila, sila pertama. Masih ingat dengan bunyi sila pertama Pancasila? Pinter. Bunyi sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dengan lambangnya. Kemarin kita sudah belajar tentang lambang sila pertama yaitu bintang. Dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah belajar. Sekarang mari kita belajar makna Pancasila, sila yang kedua. Sila kedua Pancasila ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Siapa yang tahu bunyi sila kedua Pancasila? Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua Pancasila adalah rantai. Salah satu pengamalan sila kedua adalah menghargai keberagaman. Apakah keberagaman itu? Keberagaman adalah perbedaan. Berbeda apanya? Salah satu perbedaan di antara kita adalah misalkan adanya perbedaan suku. Anak-anak tahu suku yang ada di Indonesia, banyak sekali anak-anak ya suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Betawi, dan sebagainya. Juga berbeda dalam hal agama. Di sekitar kita ada yang beragama Kristen, beragama Islam. Kristen ada dua ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu, misalkan ya. Juga perbedaan dari segi fisik. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang berbadan tinggi, ada yang berbadan pendek, ada yang bermata sipit, dan juga keberagaman yang lain. Misalkan di sekolah kita menemui berbagai macam keberagaman. Dan banyak kita temui di sekolah ya, pada diri teman-teman kita sekitarnya. Misalnya perbedaan kegemaran dalam hal permainan. Ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka bermain lompat tali, ada yang suka bermain gobak sodor misalkan ya. Juga misalkan perbedaan dalam hal makanan kesukaan. Ada yang suka makan makanan yang asin, ada yang suka makan makanan yang pedas, ada yang suka makan makanan yang manis. Atau perbedaan dalam hal kesukaan olahraga. Ada yang suka berolahraga bulu tangkis, ada yang suka berolahraga bola, bermain bola atau futsal. Ada yang suka berolahraga berenang. Atau berbeda dalam hal cita-cita. Ada yang ingin menjadi
dokter, ada yang bercita-cita menjadi YouTuber, ada yang bercita-cita ingin menjadi guru atau ustadz-ustadzah. Nah, semua itu adalah perbedaan yang ada di depan kita. Kita harus mensyukuri perbedaan tersebut. Karena semua perbedaan itu adalah Allah yang menciptakan. Dengan adanya perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi di antara kita. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pengamalan sila kedua adalah kita harus menolong teman kita yang sedang jatuh. Tidak boleh malah disyukurin, no, tidak ya anak-anak. Kita harus menolong teman kita yang sedang kesulitan. Atau yang kedua adalah menengok atau menjenguk teman kita yang sedang sakit. Dan juga harus kita doakan agar lekas sembuh. Itu adalah contoh-contoh perilaku pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh lagi adalah berbuat baik pada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain, maka kita harus berbuat baik pada orang lain. Karena kita membutuhkan orang lain. 2. Berterima kasih saat mendapatkan hadiah. Misalkan kita mendapatkan hadiah dari orang tua atau teman kita, maka harus mengucapkan terima kasih. 3. Meminta maaf saat melakukan kesalahan. Saat kita melakukan kesalahan, maka hendaklah kita meminta maaf dan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Tidak hanya teman kita yang jatuh, kita bisa menolong teman kita yang mendapatkan kesulitan yang lainnya. Misalkan kita melihat ada teman kita yang kesulitan membawa benda atau barang, maka segeralah kita untuk mau menolongnya, membantu membawakan barangnya, agar teman kita tadi tidak kesulitan, meringankan pekerjaan teman. Bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada? Caranya adalah 1, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita. Setiap manusia pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Maka hendaklah kita menghormati pendapatnya. 2, menghormati perbedaan yang ada. Kita tadi sudah tahu macam-macam perbedaan yang ada di sekitar kita. Maka kita harus menghormatinya, tidak boleh mengolok-olok atau menghinanya. Yang ketiga adalah berteman dengan siapapun, meskipun memiliki perbedaan. Tidak boleh hanya berteman dengan seseorang saja. Ya. Tetapi kita berteman dengan siapa saja. Yang keempat adalah saling menyayangi dan menghargai. Menyayangi kepada yang lebih muda, kepada adiknya, maupun adik kelas kita, dan menghormati yang lebih tua, orang tua kita, kakak kelas kita. Nah, itulah anak-anak cara menyikapi keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, dari penjelasan Ustazah tadi, tentunya anak-anak sudah paham, bukan?
bahwa kita sebagai bangsa Indonesia atau umat muslim, maka hendaklah kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.